Pokoknya orang Kebumen sampai bahaya. Beda pilihan orang apa? Nomor 1 boleh, nomor 3 boleh, nomor 2 harus boleh banget. Ya nggak usah ribut gara-gara soal beda pilihan. Walaupun jenengan nggak sama saya, tetap kita ngaji bersama. Terus apa, Pak? Saya punya prinsip beda pilihan itu boleh. Persahabatan tetap nomor 1, pilihan presiden nomor 2, hiraukan pihak ketiga. Cocok. Kan lagu nih. Bertemu lawan, dijawab temu lawan ngono. Ulangi. Bertemu lawan, sing ning pinggir dicoblos ora penak. Diuntal gajah, pengen benak, manut wae Gus Miftah. Laki-laki. Baleni calon. Orang Indo itu punya dalil. Khairul umri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengahnya saja. Makanya orang Indo tuh ya biasa-biasa saja, nggak usah kanan, nggak usah kiri, cukup di tengah-tengah saja. Ini ayatnya dibaca bareng-bareng. Niki lan jenengan pengen pirsa carane uripe kepenak. Mangwaca surat An-Nahl ayat 97. Eling-eling kita bilang barang iki. Men uripmu penak. Ulang dari ngaji bos kita pacaran kan enggak paham. Asli pengajian Jogja. Ning dalan pacaran. Ya. Masa ngadeg. Pamit karo mbokne biyunge pengajian Gus Miftah. Kelon. Mulai kok untune keri. Ya. Ayat apa? Surat An-Nahl ayat 97. Di sini ada berapa peternak sapi? Pedagang sapi ini juga. Oh banyak. Oke. Rata-rata pedagang sapi. Oke. Ini sapi ini sudah 1 ton, harganya bila? Aku ya kadulun tok pengen. Anak sapi, bobotnya 1 ton. Modal bila? Oh belum ada ya? Ya orang sudah tuku. Belum. Pada 1 ton. Besok untuk syukuran kemenangan. Iya. Kelas. Rumah tuku malah langka. Entek. Angkong itu ngomong mana langka. Kan Gus Miftah laka-laka. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji babakan urip sing kepenak dimulai dari sebuah keberkahan. Allah dawuh wonten Al-Qur'an. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Niki diterangke piye carane uripe awake dhewe kepenak. Siapapun yang hadir siang hari ini saya doakan hidupnya baik. Amin. Rezekinya baik. Amin. Umurnya baik. Amin. Pekerjaannya baik. Amin. Baik dunia, baik akhirat. Amin. Terus pedagang-pedagang sapi kita doakan panjang umur. Amin. Sapi ini mati, wong ini belum. Man amila sholihan. Barang siapa mengerjakan kebajikan, barang siapa yang beramal soleh, berarti ini kan sifatnya umum, siapapun, yo bakul sapi, yo pegawai negeri, yo petani, yo rakyat, yo pejabat, yo polisi, yo TNI, yo Banser, semuanya. Man, selama dia amilah sholihan, dia berbuat kebajikan. Jadi nyuwun sewu berarti nopo? Jadi petani yo kudu dadi petani sing apik. Jadi pedagang yo pedagang sing apik. Ini tantangan untuk para pedagang. Apa kata Nabi? Ahabul biladi
ilallahi masajidwa. Ahabul biladi ilallahi masajidwa. Satu tempat itu yang paling disukai oleh Allah adalah masjidnya. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tapi tempat yang paling dibenci oleh Allah dari sebuah tempat adalah pasarnya. Tak salah jangan minggat kiri bang. Aku suka sama kamu. Sangoni garap. Sangoni deset ya. Sangoni keset. Si Hamdi lah kayak lele. Sangoni 200. Juta jorong Oh, atuh. Hamdi santai saja. Nanti selesai acara insya Allah saya langsung pulang. Sangoni itu baik, Hamdi. Tak salah kok Sangoni mulai kayak kotak infak ya. Jadi gitu. Kenapa Allah mencintai masjid? Li'annaha buyutut ta'ah. Karena masjid itu rumah orang taat. Kenapa Allah membenci pasar? Karena di dalamnya banyak persoalan. Salah satunya apa? Tidak jujur. Salah satunya apa? Banyak menipu dan lain sebagainya. Maksud saya begini, hadis ini justru menjadi tantangan bagi para pedagang. Jadi pedagang sing apik sehingga ditresnani karo Gusti Allah. Karena apa? Bakul-bakul itu yang kemudian tidak mencerminkan kejujuran. Kulo niku sing paling sengit karo bakul buah. Kan saya sering dapat banyak parcel tuh. Parcel buah. Nuwun cangkeme bakul buah ada. Cangkeme. Bakul buah itu Pak, kadang-kadang diparseli ya Dok ya. Kelihatannya meling-meling. Begitu dibuka isinya gosok. Itulah kenapa kemudian tempat pasar itu dibenci oleh Allah. Karena banyak persoalan, ngurangi timbangan, barang jelek dikatakan baik, dodol daging sapi, sapi ini gelonggongan, sapi ini kon nguntal banyu oke-oke, itu penyiksaan. Bangun sapi, rumah nak. Iya. Ben selamatkan. Sampai ketet orangnya. Saya tuh sering dapat buah pasir, meling-meling, kelihatannya mulus. Begitu dibuka, ya Allah, bosok semua. Itu akan ada pertanggungjawabannya. Saya kasih contoh paling sederhana. Anak kiai meninggal dunia. Begitu kiainya mati, orang semuanya berhusnudzon. Ini Pak Kiai pasti masuk surga. Kenapa? Karena kiai ini santrinya banyak, amalnya banyak, pengajiannya banyak, ibadahnya banyak, istrinya Banyak. Contohnya. cuma Lakonan. satu. Apa manding? Sing ngerti. Kamu mesti ngerti. Kamu jangan meragukan kesetiaan. Anjay. Saya punya prinsip. Bila langit punya pelangi untuk dibanggakan, Gus Miftah punya bunda untuk dipertahankan. Anjay. Kenapa saya ngomong seperti itu? Di depan kamera. Bujurnya delang. Bujurnya delang. Sorotin baik. Konangan bojone nyung mate. Cangkeme cemeh. Emang iya. Laki-laki itu istrinya 4, Superman. Istrinya 3, Powerman. Istrinya 2, Gentleman. Istrinya 1, cemen. Ibu-ibu pilih mana? Suami yang Superman apa cemen? Kalau saya itu bukan masalah cemen. Kenapa saya walaupun punya banyak nggak menikah lagi? Karena saya menghargai perasaan istri. Bukan kok saya takut, cuman istri saya lebih berani. Kenapa saya ini istri? Istri satu bayi jarang dikelon. Tiba-tiba terus. Ya cuma deng terus. Main kelon. Iya, kayak bakul es. Rasanya. Terus es. Istirahat, bilang tak.
Kan aku nggak bisa keluar. Si Citok lu ngapa pokoknya gue sama. Loro wonge sama. Yang penting bahagia. Laki-laki itu harus setia. Ya pergi loro. Jangan di hadapan istrimu. Di belakangnya kamu. Jadi nggak sedih. Sudale guang. Tak kasih contoh nih, bapak kan hati-hati wong pasar. Sudale ambo kayak perahu. Bakule es teh yang hati-hati. Hati-hati. Kamu cepat atau lambat pasti cair. Esek. Esek. Dan sekarang kalau saya minum es teh, ada gulanya nggak pernah saya aduk. Supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa. Caleg. Iya. Iya. Ini caleg ya. Caleg Bali. Balik. Caleg es balik. Balik. Ngambek. Mampu kalau sama ini. Kamu jangan salah. Setan saja sekarang takut sama calon. Karena begitu banyak calon, pas Kenapa? gambar di pohon. Orang Akhirnya setannya pergi dari pohon. Soalnya guys. Terjadi gambarnya calon. Bahkan setan yang gumeng dari gambar calon. Apa calon yang mereka sama yang penting kamu? Sudale guang. Sudale guang, Sit. Nah, Jangan pilih calon yang mampu pepohonan. ya Allah. Kenapa? Itu calon yang Tunggu tidak maksudnya. ramah lingkungan, merusak pepohonan. Betul? Saya paling benci kok kalau ada gambar calon dipasang di pepohonan, apalagi dipaku. Kepepetnya masang di pepohonan, jangan dipaku lah. Boya modal, mendirikan sendiri. Betul? Pengen nyalon ya modal, jangan minta donasi dari rakyat. Contohnya. Pengen nyalon jangan sumbangan. Contohnya. Nunut pengajian. Menurut pengajian mana nih? Nyebut nama. Ya kalau mau nyalon boya sing gagah, jangan di pepohonan, mendirikan sendiri lah. Sekarang kuburan saja dipasangi gambar calon. Kalau dulu orang mati menakuti orang yang hidup, sekarang yang hidup malah nakuti yang mati. Antara kan batin. Aku dua nih. Pokoknya ikut aja mengana. Malah gedungnya batin. Pokoknya jangan. Saya kemarin mau nyoblos masuk TPS. Ternyata nggak ada gambarmu karena gambarmu di hatiku. Iya. Emang boleh? Emang boleh. Enggak boleh. Selalu ada Nabi Muhammad. Akhirnya nopo kiai ini dikubur, Pak. Setelah sekian lama ada santrinya yang mimpi. Mimpinya apa? Ternyata amal Pak Kiai belum diterima oleh Allah, gantung antara langit dan bumi. Kemudian di dalam mimpi itu sang santri ketemu dengan Kiai. Pak Kiai, Anda kan orang hebat, amalnya banyak, jamaahnya banyak. Kenapa amal Anda belum diterima oleh Allah? Kiainya cerita, saya dulu pernah diundang pengajian dikasih makan. Pulang, perut saya kenyang, pulang. Di tengah jalan, saya kerasa selilitan. Lewat rumah yang ada pagarnya dari kayu. Tanpa minta izin kepada yang punya rumah, saya ngambil secuil kayu untuk membersihkan gigi saya. Ternyata yang punya rumah tidak ikhlas. Gara-gara yang punya rumah tidak ikhlas, gigi, mohon maaf, amal saya tidak diterima oleh Allah. Begitu bangun santrinya nangis, kasihan sama Pak Kiai, enggak. Kenapa dia nangis? Dia mikir, lah Pak Kiai baik sing amale oke gara-gara juga kayu secumi, amalnya tidak diterima kalau Gusti Allah. Lah priben Bapak Kiai ini ning Kalimantan bayar maling kayu. Kita tuh sering pernah nggak beli buah? Potong apa lah? Kita kadang-kadang yang masalah tidak hanya bakulnya, pembelinya juga masalah. Beli buah rambutan, sing diicipi klengkeng, tanpa minta izin kepada penjual. Itu kalau yang jualan tidak ikhlas saja. Beli jagung godok, Pak beli jagung 5.000, icip-icip, tanpa minta izin kepada penjual. Itu kalau penjualnya tidak ikhlas saja. Anda punya warung, jualan, ada orang beli, uangnya 10.000, bayarnya habisnya 9.500. Kadang-kadang tanpa minta ridho sang pembeli, yang 500 kembaliannya dikembalikan dalam bentuk permen. Itu kalau yang beli tidak ikhlas, hati-hati. Harus minta ridhonya. Contoh,
Uangnya 10.000, habisnya 9.500, nggak punya uang 500. Bu, ini tidak ada uang 500. Boleh nggak saya kembalikan dalam bentuk permen? Kalau sang pembeli mengatakan boleh, itu baru halal. Tapi kalau mengatakan tidak boleh, jangan kamu lanjutkan. Hati-hati, hati-hati betul. Sama yang di SPBU pom bensin itu, kadang-kadang kan pembulakan. Kadang-kadang kita beli bensin habisnya 977.000 sekian rupiah. Ada kembalian 5 rupiah saja. Itu tetap harus minta halalnya. Kalau kita bayar harusnya dibayar 500 dikasih permen. Besok gantian. Kalau kamu beli sesuatu habisnya 10.500, 10.000 dikasih uang, yang 500 diganti permen. Nyotak bayar permen promos. Saya itu takut banget Pak. Dulu kan saya kuliah rada gablek, nggak punya uang. Jadi saya dulu sering nipu makanan. Mangan angkringan sego 5, ngakune 3. Ngapune sih ki. Loro. Alah, kok ora tahu kan mangan gorengan 10 ngakune loro. Ngapune sih ki. Saya pernah, saya pernah. Nanti. Lah bakul-bakul angkringan atau kantin-kantin yang dulu zaman kuliah saya gitu kan Bu, itu saya datangin. Aku bikin kentong aku sih sebuah angkringan yang gini. Mangan juga kucing 5 ngakune loro. Itu tak kasih uang banyak. Mereka malah tanya ini uang apa Gus? Saya bilang ini uang kafarot. Loh, maksudnya apa? Saya dulu pernah makan sebuah kucing di tempat kamu. Saya kayaknya makannya 5, tapi kamu udah loro. Malah dijawab, ih kiai viral atau ngapusi matan. Kan ini ngaku ya tobat. Kan dulu miskin. Loh, saya ini mau maksiat. Ini dengan orang tenang nih. Ini soalnya bapak ini. Maksiat itu Pak, itu dibagi 2. Berapa? 2. Jadi maksiat itu ternyata dibagi 2. Ada berapa Bu? 2. Iya, maksiat itu ada 2. Loro. Kan 2 begini, masa 2 begini? Ini. Ternyata maksiat itu dibagi 2. Ternyata ada maksiat itu ada 2. 2, iya 2. 2 itu apa saja? Pikir kok lagi. 2. Yang pertama, bukan nomor 1. Yang pertama. 2. Yang pertama dengan 2. Yang pertama dari 2. Lali nyampe ya. Kullu maksiat an sahwatin la yurja ghufranaha. Setiap maksiat yang dilakukan karena kullu maksiat an sahwatin yurja ghufranaha. Setiap maksiat yang dilakukan karena syahwat, dia ada harapan untuk diampuni. Kemudian yang nomor 2 apa? Wa kullu maksiat an kibrin la yurja ghufranaha. Setiap maksiat yang dilakukan karena sombong, itu tidak ada harapan untuk diampuni. Yang pertama maksiat karena syahwat, yang kedua maksiat karena sombong. Yang karena syahwat itu ada harapan diampuni, yang karena sombong tidak ada harapan diampuni. Sekarang pertanyaannya, bedanya apa Gus? Maksiat karena sombong dan karena syahwat. Kok ada orang miskin nggak bisa makan, nyolong ayamnya tetangganya, dijual untuk kasih nafkah anak dan istrinya? Itu kategori maksiat karena sombong apa karena syahwat? Sombong apa syahwat? Syahwat. Kok ono pejabat sudah dibayar oleh rakyat, difasilitasi oleh rakyat, kok masih korupsi uangnya rakyat? Itu berarti syahwat apa sombong? Oi, calon-calon rumah nah. Ora krungu. Seblenset. Kok anak lurah wis digaji karo rakyat, jek nguntal dana desa umpamane.
Itu maksiat karena sombong apa karena syahwat? Tekan dia lurah. Ada Pak Lurah. Yudut. Lurah itu selalu menjadi sasaran minimal dalam 2 hal. Berapa Pak Lurah? 2. Yang pertama BLT, yang kedua ADD, anggaran dana desa. Kalau Pak Lurah bisa selamat dari 2 hal tersebut, Pak Lurah insya Allah selamat. Jangan sampai ada isu BLT sama dana desa. Yang paling besarnya Pak Lurah babakan BLT. Kadang-kadang jumlah BLT dari pusat itu tidak sesuai dengan jumlah penerima di desa. Akhirnya lurahnya bingung, sing jaluk luwih oke daripada jatahnya. Setelah dibagi Pak Lurah ada yang marah-marah, siapa yang tidak menerima. Akhirnya suudon sama Pak Lurah, ya maklum minimal kebagian. BLT ini dihitung dulu lurah dewe. Ada yang berprasangka seperti itu? Itu benar. Benar-benar suudon. Masa kita menurut ya? Dan lagian Pak Lurah, misalnya jenisnya apa ya? Pandanlor. Undang-undangnya kan jelas Pak. BLT untuk orang miskin. Kelakuan wong Pandanlor, duwe sapi sekandang, yo ngakune miskin. Betul Pak Lurah? Betul. Duwe mobil ngakune miskin. Pengajian gelangnya renteng-renteng ngakunya miskin. Wong liya tekak. Ya minum guyu. Biasanya sih pakai coklat. Coklat kabeh. Sih sih pakai hijau kayak ibune insya Allah. Nemen. Nemen. Jadi maksiat itu ternyata orang kali. Karena sahabat sama karena sombong. Karena sahabat untuk mencukupi kebutuhan itu masih ada harapan untuk diampuni. Tapi kemaksiatan yang dilakukan karena kesombongan tidak ada harapan untuk diampuni. Mudah-mudahan kalau panjenengan didoakan saking maksiat. Amin. Nah, teruskan di ayat ini kok. Melorok. Aku tak mau bedakan bocah-bocah setelah tadi sedang. Dekane siji. Musik. Asal oleh. Soleh. Kayak lagu apa Bu? Asik. Siap. Oh, Iwak Bandeng. Teman. Kalau lagu deh dia. Teman. Iwak Bandeng. Siap. Cocok. Bintang gandang. Moga-moga bojone. Papa. Sehat. Bebek itu minggu ceritanya. Ini cakap sama siapa ya? Ini penyanyi siapa? Wah, tua-tua temen. Itu nanti 10 tahun ini Pak. 10 tahun. Kalau 10 tahun ya isu. Kunjungnya kapan maksudnya? Ini namanya apa grupnya? Al-Mabruk, Al-Jami Mabruk. Apa? Al-Jami Mabruk. Al-Jami. Mabruk. Maksudnya apa ya? Mabruk itu berkah, Al-Jami itu gede. Barangku gede. Ini ki. Coba, kenapa masjid-masjid itu ada yang disebut dengan masjid jami? Karena dulu itu Pak, masjid itu ada 2. Ada masjid yang untuk Jumatan dan ada masjid yang tidak untuk Jumatan. Lah mbah-mbah kita dulu kalau ngasih masjid, nama masjid yang untuk Jumatan namanya masjid jami. Karena ada hadis yang bunyinya la i'tikafa illa fi masjidin jami. Tidak ada i'tikaf kecuali di masjid jami. Jadi nak kowe Ramadan kae lho. Kowe i'tikaf kok di rumah, itu namanya bukan i'tikaf. Namanya kalau i'tikaf itu harus di masjid. Masjid yang dimasuk oleh kanjeng Nabi masjid jami. Masjid yang untuk Jumatan. Karena beberapa masjid, maka Jumatannya biasanya hanya di satu masjid. Lah satu masjid itu namanya jami. Jami itu artinya jadi
Enggak jamnya belum. Jangan-jangan banyak. Kata-katanya gimana? Kata-kata yang berbeda. Dulu mah masih 17 tahun ya mbak. Iya kan, lebih jadi 10 ke tuaan. Ketuaan apa ke nomen? Iya nih gila. Suaranya ngetos kayak sampai janda. Aduh, ya Allah, jangan. Sallu ala Nabi Muhammad. Rabbi sallu alaihi. Tarik saya cemongko.